Terima kasih Pak Hadi telah memberikan waktu pagi hari ini kepada saya untuk berbincang-bincang mengenai dilema etika dan rujukan moral dalam pengambilan keputusan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Hadi. Pertanyaan pertama, Pak. Selama ini bagaimana Pak Hadi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Memang sebagai pimpinan di sekolah atau lembaga itu pasti terjadi atau dituntut untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di sekolah bisa diidentifikasi menjadi masalah dilema sosial jika masalah itu sama-sama benar tetapi saling bertentangan. Itu biasanya sulit untuk menyelesaikannya. Sedangkan masalah-masalah itu bisa diidentifikasi atau dikategorikan rujukan moral jika kita mengambil keputusan itu berdasarkan nilai benar atau salah. Dan ini lebih mudah untuk menyelesaikan masalah karena hanya rujukannya hanya peraturan dan nilai-nilai moral atau etika yang berlaku di masyarakat secara umum. Seperti itu nih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Pak Hadi menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung kebajikan universal? Tadi sudah saya utarakan, sudah saya jelaskan bahwasanya mengambil keputusan dalam permasalahan atau dalam kasus dilema etika itu memang sulit, benar-benar sulit. Dituntut untuk menyelesaikan benar-benar tepat. Maka biasanya hal-hal yang perlu dilakukan adalah memilih kasus itu atau permasalahan itu atau memecahkan masalah itu berdasarkan skala prioritas. Kalau sudah didapatkan skala prioritasnya, maka langkah kedua adalah menganalisa kasus-kasus tersebut atau masalah-masalah tersebut dari berbagai segi. Kalau sudah dianalisa, kemudian diketemukan alternatif pemecahannya, solusinya, maka biasanya kita berdiskusi atau berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, dengan pihak-pihak terkait lainnya, dengan teman-teman, misalnya saya dalam komunitas K3S, itu kita biasanya berkolaborasi dengan rekan-rekan tersebut agar masalah-masalah tersebut benar-benar tepat penyelesaiannya. Pak, jadi kuncinya juga ada kolaborasi. Kuncinya kolaborasi dan diskusi dengan rekan-rekan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3 ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Hadi lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika ataupun rujukan moral? Jika ada permasalahan atau kasus yang terjadi di lembaga yang berhubungan dengan dua permasalahan tersebut, yaitu permasalahan dilema etika dan rujukan moral, maka kita harus melakukan langkah-langkah atau prosedur yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut.
biasanya yang pertama adalah kita kenali dulu. Nah, apakah itu masuk masalah dilema etika atau rujukan moral. Setelah kita mengenali masalah, kemudian kita menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Apakah masalah murid dengan murid, apakah masalah murid dengan guru, apakah masalah guru dengan paguyuban atau orang tua atau wali murid, apakah masalah sekolah dengan masyarakat, ataukah masalah-masalah lain yang lainnya, sehingga kita bisa menentukan siapa yang terlibat dalam masalah itu. Kalau sudah menentukan siapa yang terlibat, maka kita biasanya langkah atau prosedur selanjutnya adalah mengumpulkan fakta. Fakta apa saja yang didapat dari kasus tersebut. Kita bisa mempergunakan berbagai macam cara untuk mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan kasus tersebut. Nah, setelah fakta-fakta itu terkumpul, baru kita uji apakah fakta itu benar atau salah. Kemudian fakta itu benar lawan benar. Setelah mendapatkan fakta, kemudian mengujinya, maka langkah selanjutnya adalah melakukan prinsip atau cara-cara untuk memecahkan kasus tersebut. Banyak ya, Pak. Setelah membuat opsi solusi, maka kita biasanya langkahnya adalah membuat keputusan, tetap dengan mempertimbangkan usulan, masukan dari rekan-rekan guru kalau itu permasalahan itu terjadi di sekolahan. Kemudian mempertimbangkan pihak-pihak terkait, misalnya wali murid, kemudian perangkat desa, komite, jika itu masalah-masalah itu berhubungan dengan sekolah dan masyarakat atau sekolah dan wali murid. Tapi yang tidak kalah penting adalah bahwasanya setelah kita mengambil keputusan itu, maka tetap yang langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi, meninjau kembali apakah keputusan tersebut benar-benar tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah. Berarti intinya tetap ada kolaborasi ya, antara guru, misalnya Pak Hadi dengan guru, dengan komite, dengan wali murid, dan pihak terkait lainnya. Tetap harus dilakukan kolaborasi, koordinasi, dan diskusi agar masalah tersebut benar-benar tepat, atau penyelesaian masalah tersebut atau keputusan tersebut benar-benar tepat dan menguntungkan semua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Hadi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, terutama yang berhubungan dengan permasalahan atau kasus dilema etika, itu memang harus dilakukan secara efektif agar keputusan tersebut bisa menguntungkan semua pihak. Maka biasanya yang saya lakukan adalah
Yang nomor satu itu adalah mengidentifikasi atau menganalisa permasalahan tersebut. Kita analisa, kita identifikasi agar menemukan penyelesaian yang tepat. Setelah kita mengidentifikasi, maka adalah kita mencari solusi alternatif agar keputusan-keputusan yang saya buat nanti dalam menyelesaikan masalah bisa menguntungkan semua pihak, tidak merugikan salah satu pihak. Akan tetapi dalam mencari solusi atau opsi, tetap kita berkolaborasi dengan semua pihak atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Setelah kita ketemukan solusinya, maka kita membuat rencana, kita rencanakan apa yang bisa menjawab atau menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga nanti ketika diambil keputusan, maka keputusan tersebut benar-benar tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Perencanaan tersebut apabila sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah pengambilan keputusan. Tadi sudah saya katakan bahwasanya pengambilan keputusan tidak saya lakukan sendiri, tidak bahwasanya tidak dilakukan secara otoriter, tapi tetap melibatkan, menerima masukan, saran dari rekan-rekan guru kalau permasalahan itu untuk menyelesaikan atau keputusan tersebut dilaksanakan di sekolah. Saya kira itu dalam menyelesaikan kasus yang efektif yang berhubungan dengan masalah dilema etika. Untuk selanjutnya pertanyaan nomor 5 ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Pak Hadi dalam mengambil keputusan tentang kasus dilema etika? Permasalahan-permasalahan yang terjadi di lembaga atau di sekolah itu, apabila permasalahan atau kasus tersebut itu termasuk dalam kasus dilema etika, maka itu banyak tantangan yang harus saya hadapi ketika mengambil keputusan. Tantangan yang paling utama adalah pertentangan antara rasa keadilan dan rasa iba atau rasa belas kasihan. Adil di satu sisi saya harus membuat suatu keputusan yang benar-benar adil untuk semua pihak, tetapi di sisi lain saya kadang-kadang merasa kasihan atau iba terhadap keputusan yang saya ambil tersebut. Saya kira itu tantangan besarnya dalam kasus dilema etika. Untuk pertanyaan nomor 6 ya Pak Hadi. Ya. Apakah Bapak sudah mempunyai jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak gunakan? Kasus dilema etika apabila terjadi di lembaga atau di sekolah itu dilaksanakan atau apabila kasus tersebut
mengharuskan untuk segera diselesaikan, maka harus diselesaikan. Berarti saat itu juga istilahnya insidentil. Nah, insidentil. Tapi apabila kasus tersebut tidak harus segera diselesaikan, maka kita bahas bersama-sama dalam rapat lembaga yang dilaksanakan biasanya 1 bulan sekali, atau ada kasus-kasus tertentu yang mana urun rembuk atau pendapat, saran dari rekan-rekan guru sangat penting untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam dilema etika. Ya Pak ya. Sekarang lanjut ke nomor 7 ya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Hadi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bahwasanya pengambilan suatu keputusan di lembaga itu bukan murni dari keputusan kepala sekolah, akan tetapi tetap usulan rekan-rekan dari rekan-rekan guru, pendapat dari pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan dalam kasus dilema etika, itu biasanya melibatkan guru, kemudian pihak-pihak terkait, dan biasanya saya juga berkolaborasi dengan teman-teman komunitas, yaitu dalam kelompok kerja kepala sekolah. Biasanya apabila pendapat atau saran dari teman-teman itu biasanya lebih mudah atau lebih untuk menyelesaikan atau mengambil opsi dalam pengambilan keputusan tersebut. Seperti itu ya Pak ya. Untuk selanjutnya yang nomor 8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman tadi mengambil keputusan dilema etika? Bahwasanya serumit apapun permasalahan atau kasus, harus kita bisa mengambil keputusan secara tepat dan bijak. Maka yang menjadi tetap yang menjadi patokan saya dalam mengambil keputusan adalah norma dan kebenaran, serta yang lebih penting adalah saran, pendapat dari rekan-rekan guru dan pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan tersebut. Saya rasa sampai di sini Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Ini akan saya buat sebagai acuan dalam menyelesaikan tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pak, saya kesini mau minta tolong untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SMP Satak Manting ya. Di sini saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan rujukan moral. Langsung saja ya Pak ya. Selama ini
Bapak dalam mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang termasuk dilema etika ataupun kritikan moral? Bagaimana Bapak caranya mengetahui kalau kasus tersebut adalah dilema etika atau kritikan moral? Sebuah masalah bisa muncul, kadang-kadang dua masalah itu adalah dua hal yang bisa benar dua-duanya, gitu kan? Bisa juga masalah itu kita harus memilih yang satu benar tapi yang satu salah. Ketika kita berada pada posisi di mana sama-sama benar, maka harus kita buatkan satu keputusan yang kalau bisa sebisa mungkin itu saling menguntungkan, saling dua hal itu bisa berjalan karena dua-duanya benar, itu harus jalan dua-duanya sebisa mungkin berimbang. Kalau tidak bisa, minimal dua-duanya jalan, yang satu dengan kualitas yang baik, yang satu ya terpaksa kurang bagus, seperti itu hasilnya. Tapi kalau bisa dua-duanya jalan karena dua-duanya memiliki kebenaran yang sama. Iya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan mempunyai nilai kebajikan yang universal? Seperti itu, maka yang pertama menjadi pertimbangan adalah urgensinya. Ketika kita harus memilih mana yang lebih penting, mana yang lebih mendesak, mana yang lebih memiliki manfaatnya lebih luas, mana yang memiliki dampak paling kecil. Kalaupun harus memilih, itu harus kita pilih paling penting, paling mendesak, paling bermanfaat, dan memiliki risiko negatif yang paling kecil. Itu yang harus kita utamakan. Tapi kalau dua-duanya benar, ya ini juga harus kita usahakan untuk kita laksanakan juga. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak biasanya ambil dalam pengambilan keputusan dilema etika dalam kasus-kasus tersebut itu bagaimana? Kalau itu hanya satu kasus, seperti tadi saya sampaikan, dua kasus misalnya, dua hal dalam satu peristiwa, jadi tadi kita pilih dengan pertimbangan yang seperti tadi. Kalau kemudian permasalahan itu banyak, ya harus ada skala prioritas dalam memilih mana yang harus didahulukan. Terima kasih Pak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja selama ini yang dianggap Bapak efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Efektif manakala kita tidak membutuhkan waktu yang banyak, tidak membutuhkan tenaga yang banyak, maka itu yang harus kita ambil, kita lakukan, kita putuskan, dan kita laksanakan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja selama ini yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan tentang masalah dilema etika ataupun kejutan moral? Kendalanya biasanya terkait dengan risiko yang kemungkinan akan muncul ketika kita mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, bila ada pendapat-pendapat yang berbeda, maka kita harus solutif, maka kita harus selektif, kita mencari jalan tengah yang terbaik, menghindari risiko yang buruk, risikonya kita minimalisir. Iya Pak ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan, apakah Bapak sudah menjadwalkan khusus ataukah menyelesaikan pada saat itu juga? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Terkadang satu ketika kita akan menghadapi satu masalah, maka masalah ini harus kita selesaikan. Tentu saja kita harus punya langkah-langkah yang harus kita selesaikan. Kalau itu permasalahannya membutuhkan waktu yang lama, maka kemudian langkah pertama ini kita selesaikan berapa lama, langkah kedua berapa lama, langkah ketiga berapa lama.
Harus ada jadwal yang jelas. Kalau kemudian masalah itu ternyata bertubi-tubi, satu datang lagi, kita melakukan semacam skala prioritas. Mana yang harus kita selesaikan lebih dulu. Karena pertimbangannya ya tadi mendesakkah, kemudian pentingkah, kemanfaatannya seperti apa, besarnya manfaat, luasnya manfaat, gitu kan. Kemudian apa tadi yang satu, resiko yang paling rendah. Jadi meskipun permasalahan ini datangnya belakangan, tapi memiliki bobot dari 4 tadi lebih besar, ya ini harus kita selesaikan. Yang lainnya bisa kita tunda, harus seperti itu. Kalau tidak, kita kan bukan antri, tapi keputusan itu adalah tadi pertimbangannya. Kalau antrian karcis kan yang dahulu datang, nah itu bukan. Kalau masalah bukan seperti itu. Harus kita analisa betul masalahnya seperti apa. Nah, sekali Pak Arif. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Tentu saja. Lembaga pendidikan adalah sebuah organisasi. Di situ ada banyak sumber daya manusia yang harus kita libatkan, harus kita libatkan. Semuanya harus kita libatkan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tapi keterlibatan itu juga harus kita batasi, jangan sampai kemudian melibatkan semuanya malah runyam. Karena ada masalah-masalah tertentu yang harus kita batasi betul. Sebenarnya beberapa saja yang kita libatkan dalam menyelesaikan masalah itu. Iya, karena kita membutuhkan kadang-kadang kecepatan, nah itu langkah-langkah seperti apa harus efektif, efisien, dan cepat kita lakukan keputusan. Nah, menarik sekali dari cerita Bapak tadi. Kemudian yang terakhir ya Pak, dari yang Bapak sampaikan, pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus pengambilan keputusan kasus dilema etika dan rujukan moral itu apa Pak menurut Bapak? Yang pertama harus memahami dulu masalah dan akar masalahnya, serta ke depan seperti apa. Jangka panjang ya Pak. Jangka panjang. Ke belakang itu kan akar masalah. Kemudian masalah ke depannya seperti apa. Harus paham itu dulu. Harus ada pandangan sampai ke situ ya Pak. Kalau tidak seperti itu, ya kita akhirnya hanya berpikir pendek dan keputusannya menjadi sia-sia. Langkah-langkahnya juga harus kita lakukan step by step, langkah demi langkah, sampai kemudian keputusan. Siapa saja yang harus terlibat dalam memutuskan permasalahan itu juga harus kita harus matang ya. Terima kasih Pak, sangat menginspirasi sekali bagi saya. Di sini Bapak sebagai narasumber bagi saya nih. Assalamualaikum Bu Hariro. Waalaikumsalam Bu Agus. Gini Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Pagi ini saya ingin membantu sebentar Bu, ingin wawancara. Iya ya Bapak, silakan Pak Bu, berapa? Saya ingin wawancara tentang pengambilan keputusan pada kasus dilema etika dan rujukan moral. Ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak. Bisa nggih Bu? Iya, silakan Bu Agus, monggo. Baik ya Bu, saya mulai nggih. Selama ini bagaimana cara Bu Hariro dalam mengidentifikasi kasus, apakah termasuk rujukan moral atau dilema etika? Selama ini saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk dilema etika, yaitu ketika saya dihadapkan dengan situasi yang mengharuskan untuk memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan tersebut secara moral benar tetapi saling bertentangan. Seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, Ya. bagaimana Bu Hariro menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Mantik ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana Bu Hariro ini dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan.
selama ini dalam mengambil keputusan saya mempertimbangkan secara matang, memilih yang terpenting di antara yang penting, melihat permasalahan tersebut dari berbagai segi, dan terkadang berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti itu ya Bu ya. Menarik sekali. Selanjutnya nih Bu, Ya. untuk langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Bu Hariro ambil dalam memberikan keputusan tentang dilema etika dan rujukan moral? Sebelumnya selalu mempertimbangkan hal baik dan hal buruknya, atau dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian mengaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Kemudian memberi keputusan itu yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Dan selanjutnya itu berkolaborasi dengan mereka. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, Ya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Hariro gunakan dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? Ya, sebelumnya itu selalu mempertimbangkan hal-hal yang baik dan hal buruknya, atau dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian selanjutnya mengaitkan dengan peraturan-peraturan yang ada, agar tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di sini. Terus mengambil keputusan yang bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Selanjutnya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan meminta pandangan dari individu lain tentang permasalahan tersebut. Oh, seperti itu ya Bu ya. Yang penting kolaborasi nih. Iya. Lanjut ya Bu. Ya, Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini dianggap Bu Hariro sangat efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika? saya mengkaitkan atau menghubungkan dan menganalisis permasalahan tersebut. Iya. Gitu, ya. Kemudian yang kedua bisa mendefinisikan masalah. Terus kemudian yang ketiga mengspesifikasikan jawaban terhadap masalah. Selanjutnya memutuskan apa yang benar dan bukannya apa yang dapat diterima. Iya. Ada lagi juga merencanakan tindakan yang harus dilaksanakan terhadap keputusan tersebut. Harus dilaksanakan. Kemudian menguji keabsahan dan efektivitas keputusan terhadap rangkaian kejadian yang nyata. Menarik sekali ya Bu, pengambilan proses. Ternyata pengambilan proses keputusan dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika itu sangat banyak di langkah-langkahnya. Untuk saat selanjutnya nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bu Hariro dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begini, yang menjadi tantangan terbesar itu yaitu melawan rasa peduli dan belas kasih yang jika diterapkan akan bertentangan dengan peraturan yang ada. Kemudian kadang itu bingung dalam memutuskan yang tepat dan baik bagi semua pihak. Nah, seperti itu Iya. yang itu memang harus dipertimbangkan gitu Iya. ya. Lanjut nih Bu. Sekarang apakah Bu Hariro mempunyai kriteria atau jadwal khusus dalam menyelesaikan soal dilema etika, ataukah Bu Hariro punya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Hariro jalankan selama ini? Selama ini untuk membuat jadwal penyelesaian kasus dilema etika memang ada, yaitu dengan mengadakan rapat rutin bulanan, atau dalam mengambil keputusan saya biasanya melihat situasi terlebih dahulu. Jika situasi yang sifatnya mendesak, maka saya akan mengambil keputusan pada saat itu juga. Dan jika pada situasi yang sifatnya tidak mendesak atau masih ada waktu, maka saya akan
banyak membuat pertimbangan terlebih dahulu. Seperti itu ya Bu. Berarti kalau sifatnya mendesak langsung diselesaikan. Diselesaikan. Lanjut nggih Bu. Ya. Sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu Hariro mempermudah membantu menyelesaikan permasalahan dalam kasus dilema etika? Tentu saja ada, yaitu para guru atau rekan-rekan sejawat atau melalui K3S. Seperti itu Ibu. Iya. Lanjut nih Bu. Nah, dari semua hal yang Bu Hariro ceritakan tadi banyak sekali yang runtut dan sangat menginspirasi. Hal apakah yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Hariro mengambil keputusan terkait dengan dilema etika selama ini? Ya, serumit apapun masalah yang kita hadapi akan mudah diselesaikan dengan adanya kolaborasi dan menerapkan prinsip-prinsip atau meminta paradigma untuk memberi masukan-masukan terhadap masalah tersebut. Bagus sekali, itu sangat menginspirasi bagi saya, mungkin kedepannya bisa menjadi acuan bagi saya. Terima kasih Bu Hariro atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.